Luasnya tak terbayangkan, tempat kita di lautan kosmik. Ruang angkasa itu besar, sangat besar. Begitu luasnya, hingga sulit bagi kita untuk benar-benar memahami skala dan ukurannya. Planet kita, Bumi, hanyalah setitik debu kecil yang mengorbit bintang biasa, matahari. Bumi adalah rumah kita, tetapi dalam skema besar alam semesta, ia hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Matahari kita hanyalah satu dari miliaran bintang di galaksi Bima Sakti. Setiap bintang memiliki potensial untuk memiliki sistem planetnya sendiri. Dan Bima Sakti hanyalah satu dari miliaran galaksi di alam semesta yang dapat diamati. Setiap galaksi berisi miliaran bintang dan mungkin triliunan planet. Alam semesta tidak memiliki ujung dalam arti tradisional. Tidak ada dinding atau batas fisik yang menandai akhir dari segalanya. Sebaliknya, ujung alam semesta adalah batas dari apa yang dapat kita lihat. Ini adalah batas pengamatan kita, bukan batas fisik. Batas ini ditentukan oleh kecepatan cahaya dan usia alam semesta. Cahaya adalah pembawa informasi utama kita tentang alam semesta. Cahaya merambat sangat cepat, tetapi tetap membutuhkan waktu untuk merambat melintasi jarak yang sangat jauh. Bahkan cahaya membutuhkan waktu jutaan tahun untuk mencapai kita dari galaksi yang jauh. Karena itu, ketika kita melihat keluar angkasa, kita sebenarnya sedang melihat ke masa lalu. Kita melihat cahaya yang telah melakukan perjalanan selama miliaran tahun. Objek terjauh yang bisa kita lihat juga yang tertua. Mereka adalah saksi bisu dari awal mula alam semesta. Gagasan tentang ujung alam semesta bisa membingungkan. Kita secara alami menganggap ujung sebagai batas, tempat di mana sesuatu berakhir. Tapi alam semesta tidak seperti itu. Alam semesta sedang mengembang. Artinya, ruang antar galaksi semakin meluas dari waktu ke waktu. Ekspansi ini tidak memiliki pusat. Itu terjadi di mana-mana sepanjang waktu. Bayangkan sebuah balon dengan titik-titik yang digambar di atasnya. Setiap titik mewakili sebuah galaksi. Saat Anda meniup balon, titik-titik tersebut bergerak semakin jauh. Permukaan balon itu seperti alam semesta yang mengembang. Kita hanya dapat melihat sejauh cahaya telah melakukan perjalanan kepada kita sejak Big Bang. Alam semesta yang mengembang, sebuah perjalanan tanpa akhir. Pengembangan alam semesta adalah salah satu penemuan terpenting dalam astronomi modern. Ini pertama kali diamati pada tahun 1920-an oleh astronom Edwin Hubble. Hubble memperhatikan bahwa galaksi-galaksi bergerak menjauh dari kita. Dan semakin jauh sebuah galaksi, semakin cepat ia bergerak. Pengamatan ini mengarah pada gagasan tentang alam semesta yang mengembang. Big Bang bukanlah ledakan di luar angkasa, itu adalah perluasan ruang itu sendiri. Saat Anda meniup balon, permukaan balon, yang mewakili ruang, sedang meregang. Titik-titik pada balon, yang mewakili galaksi, bergerak semakin jauh karena ruang di antara mereka mengembang. Karena alam semesta mengembang, ada batasan seberapa jauh kita bisa melihat. Batas ini disebut cakrawala kosmik. Cakrawala kosmik itu seperti cakrawala di bumi. Anda tidak dapat melihat melampaui cakrawala di bumi, karena permukaan bumi melengkung menjauhi Anda. Dengan cara yang sama, kita tidak dapat melihat melampaui cakrawala kosmik, karena alam semesta mengembang menjauhi kita. Cahaya dari objek di luar cakrawala kosmik belum memiliki cukup waktu untuk mencapai kita sejak Big Bang. Ini berarti bahwa ada banyak sekali alam semesta di luar sana yang tidak dapat kita lihat. Bagian 5, Gema Big Bang, latar belakang gelombang mikrokosmik. Jika Big Bang adalah awal dari alam semesta, maka kita seharusnya dapat melihat beberapa buktinya, bukan? Bukti ini adalah salah satu petunjuk penting yang kita miliki tentang asal-usul kosmos. Kita bisa, dan itu disebut latar belakang gelombang mikrokosmik, atau CMB. Ini adalah salah satu penemuan paling signifikan dalam kosmologi modern. CMB adalah cahaya redup radiasi yang memenuhi seluruh alam semesta. Ini adalah sisa-sisa dari ledakan besar yang menciptakan alam semesta kita. Ini sering disebut sebagai afterglow dari Big Bang. Cahaya ini telah melakukan perjalanan selama lebih dari 13 miliar tahun untuk mencapai kita. CMB dipancarkan sekitar 380.000 tahun setelah Big Bang, ketika alam semesta telah cukup dingin untuk membentuk atom. Pada saat itu, suhu alam semesta turun cukup untuk memungkinkan elektron bergabung dengan proton dan neutron. Sebelum waktu itu, alam semesta adalah subproton, neutron, dan elektron yang panas dan padat.
Tidak ada cahaya yang bisa bergerak bebas karena terus-menerus bertabrakan dengan partikel-partikel ini. Tapi begitu atom terbentuk, cahaya bebas melakukan perjalanan melalui alam semesta. Ini adalah momen penting dalam sejarah kosmik kita. CMB adalah cahaya tertua yang bisa kita lihat di alam semesta. Ini adalah jendela ke masa lalu, memberikan kita wawasan tentang kondisi awal alam semesta. Bagian 6. Bentuk alam semesta. Misteri kosmik. Kita tahu bahwa alam semesta mengembang, tetapi kita tidak tahu pasti apa bentuknya. Ada 3 kemungkinan utama, datar, terbuka, atau tertutup. Alam semesta yang datar seperti selembar kertas, itu meluas tanpa batas ke segala arah. Alam semesta terbuka seperti permukaan pelana, itu melengkung keluar ke segala arah. Alam semesta yang tertutup seperti permukaan bola, itu terbatas dan melengkung kembali dengan sendirinya. Bentuk alam semesta ditentukan oleh kepadatannya. Pengamatan saat ini menunjukkan bahwa alam semesta sangat dekat dengan datar. Tetapi kita membutuhkan pengukuran yang lebih tepat untuk memastikannya. Bagian 7, hipotesis multiverse, alam semesta yang tak terhitung jumlahnya di luar alam semesta kita. Gagasan tentang multiverse adalah konsep yang membingungkan. Ini menunjukkan bahwa alam semesta kita hanyalah satu dari banyak alam semesta yang ada. Alam semesta ini mungkin benar-benar terpisah dari alam semesta kita dengan hukum fisika dan konstanta alamnya sendiri. Hipotesis multiverse masih sangat spekulatif, tidak ada bukti langsung untuk mendukungnya. Tapi itu adalah ide yang menarik yang telah menangkap imajinasi para ilmuwan dan publik. Salah satu cara untuk memikirkan multiverse adalah dengan membayangkan panci berisi air mendidih. Gelembung-gelembung di dalam air melambang-bangkan alam semesta yang berbeda. Bagian 8. Pencarian eksoplanet, menemukan dunia yang layak huni. Dalam beberapa dekade terakhir, para astronom telah menemukan ribuan planet yang mengorbit bintang lain. Planet-planet ini disebut eksoplanet. Penemuan eksoplanet telah merevolusi pemahaman kita tentang sistem planet. Ini telah menunjukkan kepada kita bahwa tata surya kita tidak unik. Para ilmuwan sangat tertarik untuk menemukan eksoplanet yang terletak di zona layak huni bintang mereka. Air cair sangat penting untuk kehidupan seperti yang kita kenal. Jadi planet-planet di zona layak huni dianggap sebagai kandidat utama untuk menampung kehidupan. Bagian 9. Potensi kehidupan di tepi alam semesta kemungkinan. Jadi, mungkinkah ada planet layak huni di tepi alam semesta? Itu tentu saja mungkin. Alam semesta adalah tempat yang luas dan beragam. Kemungkinan ada banyak planet lain di luar sana yang mampu mendukung kehidupan. Namun, bahkan jika ada planet layak huni di tepi alam semesta, kecil kemungkinan kita akan dapat mencapainya. Jaraknya terlalu jauh. Tepi alam semesta yang dapat diamati berjarak sekitar 46,5 miliar tahun cahaya. Alam semesta yang sebenarnya kemungkinan jauh lebih besar dari itu. Bagian 10. Batas pengetahuan kita, pertanyaan yang belum terjawab, dan keajaiban kosmik. Terlepas dari semua yang telah kita pelajari tentang alam semesta, masih banyak yang belum kita ketahui. Terbuat dari apakah alam semesta ini? Apa materi gelap dan energi gelap? Apa yang terjadi sebelum Big Bang? Ini hanyalah beberapa dari sekian banyak misteri yang terus membingungkan para ilmuwan. Pencarian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan inilah yang mendorong penyelidikan ilmiah. Semakin banyak yang kita pelajari tentangnya, semakin kita menyadari betapa banyak yang tidak kita ketahui. Tapi itu bagian dari apa yang membuatnya begitu menarik. Bagian 11, pencarian abadi, dorongan umat manusia untuk menjelajahi kosmos. Upaya untuk memahami alam semesta adalah salah satu upaya tertua dan paling abadi umat manusia. Sejak zaman kuno, manusia telah menatap bintang-bintang, bertanya-tanya tentang asal-usul dan takdir kita. Dari para pengamat bintang paling awal hingga teleskop ruang angkasa paling canggih, kita selalu didorong oleh keinginan untuk menjelajahi kosmos dan mengungkap rahasianya. Teknologi telah berkembang pesat, namun rasa ingin tahu kita tetap sama. Ada sesuatu yang sangat mendalam tentang memandang langit malam dan merenungkan tempat kita di alam semesta. Langit malam yang penuh bintang selalu menginspirasi rasa kagum dan keingintahuan. Itu mengingatkan kita betapa kecil dan tidak signifikannya kita dalam skema besar. Namun, dalam ketidaksigifikanan itu, kita menemukan makna dan tujuan.
Tapi itu juga mengingatkan kita betapa terhubungnya kita dengan segala sesuatu yang lain di kosmos. Setiap atom dalam tubuh kita memiliki sejarah kosmik yang panjang. Kita semua terbuat dari debu bintang. Debu ini adalah sisa-sisa dari bintang-bintang yang telah lama mati, memberikan kita bahan dasar untuk kehidupan. Atom-atom dalam tubuh kita ditempa di jantung bintang-bintang yang meledak miliaran tahun yang lalu. Proses ini menciptakan elemen-elemen yang membentuk segala sesuatu di sekitar kita. Saat kita terus menjelajahi kosmos, kita tidak hanya belajar tentang alam semesta. Setiap penemuan baru membawa kita lebih dekat pada pemahaman tentang asal-usul kita sendiri. Kita belajar tentang diri kita sendiri. Penjelajahan ini adalah cermin yang memantulkan kembali pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang eksistensi kita.